Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Vicente Luis Fernando dari Universitas Multidata Palembang, mahasiswa Prodi Manajemen semester 7. Yang saya hormati Ibu Megawati selaku pembimbing mata kuliah pengembangan karakter dan kompetensi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa artikel mengenai mental health. Masa remaja adalah masa peralihan dari fase kita anak-anak menjadi fase kita dewasa. Tentu saja, pada masa remaja banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri kita, baik perubahan secara fisik, biologis, maupun emosional. Nah, menurut World Health Organization atau yang kita kenal dengan WHO, seorang remaja merupakan seorang yang memiliki rentang umur antara 10 sampai 19 tahun. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 menyatakan bahwa seorang remaja itu penduduk yang berumur 10 sampai 18 tahun. Nah, banyak perubahan yang terjadi ketika seseorang beranjak remaja. Hal yang paling sulit dikontrol yaitu emosi. Emosi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Biasanya emosi terjadi akibat faktor percintaan, faktor pertemanan, maupun masalah di keluarga tiap individu. Emosi yang dikeluarkan atau perlakuan yang kita dapat tentunya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, efek dari sanalah yang dapat mempengaruhi mental dari seorang remaja. Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang terlihat dari dirinya, yang mampu menyadari potensi dirinya, serta yang memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup di setiap situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan serta mampu memberikan kontribusi kepada sesamanya. Menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia menjelaskan bahwa kesehatan mental itu merupakan kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan baik secara fisik, intelektual maupun emosional, sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain. Kesehatan mental yang baik memiliki kondisi batin dalam keadaan tentram dan tenang dan positif, sehingga hal tersebut membuat seseorang untuk menikmati hidup dan menghargai orang lain di sekitarnya. Namun, ketika sebaliknya seorang remaja memiliki gangguan kesehatan mental, maka akan menimbulkan dampak seperti emosi yang selalu tinggi, ketika ada senggol spaninya langsung naik, cepat marah, dan mengalami sakit yang tidak dapat dijelaskan. Kesehatan mental tentunya dipengaruhi oleh pengalaman dalam kehidupan dan menimbulkan dampak yang besar pada diri seseorang tersebut. Jika gangguan kesehatan mental tidak disadari dan ditangani dengan baik, maka dapat muncul penyakit atau kelainan pada mental. Harus diingat bahwa mental health tidak memandang usia, kelamin, dan setiap orang memiliki resiko untuk mengalami kelainan mental. Kesehatan mental harus dijaga sebaik mungkin. Kelainan mental dapat menyebabkan seseorang menjadi depresi, dapat menyebabkan gangguan psikologis, serta yang paling fatal dapat menyebabkan seorang bunuh diri. Sebanyak 17 juta remaja di Indonesia dari rentang usia 10 sampai 17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei gabungan antara beberapa negara, yaitu dari Universitas Gadjah Mada dari Indonesia, Universitas Queensland di Australia, Johns Hopkins Lombard School of Public Health di Amerika Serikat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Hasanuddin atau Unhas. Adapun periode survei ini dilakukan pada tahun 2022 yang lalu. Adapun bukti yang mendukung atau membenarkan bahwa benar statement ini
banyak remaja yang mengalami kesehatan mental itu dapat kita lihat pada salah satu kejadian pada mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM yang meninggal bunuh diri pada tanggal 8 Oktober 2022 yang lalu di salah satu hotel di Yogyakarta. Keputusan bunuh diri ini diduga karena masalah psikologi yang dialami korban, dan benar, hal itu benar terjadi. Menurut aparat kepolisian, merujuk pada surat keterangan dokter yang ditemukan di tas korban di tempat TKP, polisi mengatakan bahwa surat tersebut merupakan surat pernyataan dari dokter bahwa menunjukkan korban tadi mengidap gangguan psikologi. Nah, agar kita terhindar dari masalah mental, pembinaan terhadap diri dapat kita lakukan dari sekarang, dari sejak dini. Hal itu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, menanamkan mindset positif pada diri sendiri. Nah, menurut saya, menanamkan mindset positif atau selalu melakukan afirmasi positif terhadap diri kita sendiri dapat menenangkan, tak hanya menenangkan diri, tapi untuk menjaga mental kita agar selalu positif dan dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang kita lewati sehari-hari. Kita dapat menjadi lebih percaya diri sehingga apa yang kita kerjakan dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua ada rutin dan rajin berolahraga. Rutin berolahraga sangat mempengaruhi kondisi mental. Dengan olahraga, kita dapat mempersiapkan diri untuk menjalani kegiatan yang akan datang. Dan pikiran maupun kondisi fisik kita akan menjadi prima, sehingga pembawa diri kita atau yang kita kenal dengan mood akan menjadi bagus. Yang ketiga, ada istirahat dan tidur yang cukup. Menurut saya, tidur yang cukup juga menjadi hal yang tak kalah penting. Karena untuk dapat berpikir secara jernih, secara fresh, dibutuhkan istirahat yang cukup. Selanjutnya yang keempat, membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, membantu orang lain ini dapat melatih rasa simpati dan empati kita, sehingga kita dapat selalu melakukan dan berpikir hal yang lebih positif. Yang kelima, berlibur dengan keluarga, pasangan, atau kerabat. Nah, berlibur atau yang biasa dibilang oleh Gen Z itu healing, tentunya sangat membantu untuk memperbaiki kesehatan mental. Dengan pergi berlibur, badan serta pikiran kita akan terestart dan akan bisa untuk meluangkan waktu beristirahat dari hiruk pikuk berat dan jenuhnya aktivitas yang setiap hari kita lakukan. Yang keenam, memberikan senyuman serta salam pada orang yang kita jumpai. Saya sangat percaya bahwa dengan senyum, masalah dapat teratasi. Minimal, jiwa kita merasa tenang. Hal ini terjadi pada diri saya sendiri, di mana ketika saya menjumpai suatu kondisi atau keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya hanya mencoba untuk tersenyum, dan itu terbukti sangat membantu. Ketika saya tersenyum, maka kondisi hati saya dalam beberapa menit kemudian menjadi lebih baik. Nah, yang ketujuh, ini sepele tapi bisa berdampak, yaitu membatasi bermain sosial media. Sosial media yang saat ini kita mainkan seperti Instagram, X, Telegram, maupun TikTok ya, mungkin yang saat ini kita sering lihat. Nah, terkadang sosial media ini membawa dampak buruk karena dari konten yang sehari-hari kita lihat, entah itu kontennya berbau negatif atau berbau positif, itu dapat mempengaruhi pikiran kita. Jadi, cobalah untuk berinteraksi dengan orang di sekitar untuk membawa vibes yang lebih positif. So, kesehatan mental sudah semestinya dijaga dan dirawat semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman, menjadi cepat lelah, gampang stres, dan bosan. Kesehatan mental sangat penting untuk menunjang produktivitas dan kualitas kesehatan fisik. Gangguan mental atau kejiwaan bisa dialami oleh siapa saja. So, jadi jangan sampai kita terkena gangguan mental, dan jangan sampai gangguan mental itu menghampiri dirimu. Baiklah, kita sudah sampai di ujung video. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung atau menyakiti hati para penonton. Sekian dari saya, terima kasih.